Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Iya, rekan Kita Rama. masih di kabar bersama rekan ya. Yes. Oke. Dan Saat pagi ini, hari ini kita temanya betul-betul fokus di Sumatera Sumatera Barat ya. ya. Karena ini betul-betul apa istilahnya butuh penanganan ekstra. Benar sekali. Termasuk juga rekan-rekan tim dari MTA ini juga Iya. banyak yang terjun ke sana ya. Jadi kita ingin mengetahui lebih jauh seperti Iya. apa. Oke. Dan di segmen berikutnya ini seperti apa nih rekan Iya. Rama? Berikutnya kabar terkini kegiatan dari rekan-rekan yang ada di dapur umum ya. Ya. Saat ini kita mencoba menghubungi rekan Wiji yang menjadi koordinator dapur umum. Siap. Dalam Dan segmen ya. kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya rekan Wiji? Alhamdulillah kabarnya baik-baik, sehat-sehat semua di sini. Alhamdulillah. Ya, saat ini lokasi ada di mana ini rekan Wiji? Ya, untuk sekarang ini kita berada di Desa Jurung, Sungai Batang, Ya. Kecamatan Tanjung Raya, Mm-mm. Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Iya, baik. Dan posisi saat ini rekan Wiji ada di dapur umum ya? Ya, Oke, baik. Nah, ini kapan nih tim dapur umum MTA diberangkatkan dari Solo mestinya? Dan kapan sampai tiba di lokasi? ya kami diberangkatkan dari Solo hari Senin tanggal 1 dan sampai di Sumatera Barat kita hari Kamis. Oh, Kamis. Kamis ya. Senin, Ya. Selasa, Rabu, Kamis. Senin. 3 hari. Ya, Berarti melalui jalur darat atau udara ini? ya Jalur darat. kami melalui jalur darat. Ya. Siap. Baik, ini yang kita juga penasaran berarti untuk peralatannya apakah bawa sendiri atau kerjasama dengan rekan-rekan yang ada di Sumatera atau seperti apa Pak? Ya. Untuk Karena- peralatan kami bawa sendiri dari Solo. Oh, karena kan tim dapur Dan umum semuanya ya. komplit. Bayangan kami kan pasti bawa kompor, Ya, kemudian dandang panci. besar, panci gitu ya. Ya. Oh, ternyata peralatannya pun sudah bawa dari prepare ya, Solo, bawa prepare sendiri. dari Solo. Luar Oke, biasa. oke. Baik, kemudian kalau anggota tim yang diberangkatkan ini berapa nih rekan Wiji? Ya, untuk anggota tim yang diberangkatkan sebanyak 26 20 yang melalui darat, Mm-mm. yang melalui via pesawat 2 orang. Oke, Siap. baik. Peralatan yang dibawa kira-kira apa saja ini? Mungkin bisa disampaikan ya. Kalau tadi kan hanya perkiraan kita. Ya. Ya, banyak sekali Mbak peralatan. Mm-mm. Dari yang salah satunya wajan besar yang gede-gede itu Iya. ada 3, Mm-mm. kompor yang besar-besar Iya. ada 5, Mm-mm. terus wajan, panci besar, Mm-mm. komplit dah pokoknya Mbak. Oke. Luar biasa. Baik. Kemudian ini yang kita juga penasaran begitu ya, karena kan untuk pengungsi juga cukup banyak, termasuk juga tim yang bertugas di sana begitu ya. Dan untuk porsian dalam satu hari ini menyiapkan Menyiapkan berapa? berapa? Ya alhamdulillah, Mm-mm. untuk hari Jumat kemarin kita bisa menyediakan 1.450 porsi. 1.450 porsi ya. Oke. Dan itu rencananya setiap hari seperti itu atau bagaimana? Ya bervariasi Mbak ceritanya. Mm-mm. Untuk saat ini juga kita pagi ini menyediakan 840 sampai 850. Mungkin nanti sore bisa naik lagi. Gitu. Oh, jadi setiap masaknya itu nggak hanya satu kali, tapi beberapa kali gitu? Ya berdasarkan permintaan Mbak dari warga setempat. Oh, jadi mungkin 3 kali sehari bisa begitu atau bagaimana? Ya, karena mohon maaf kita terkendala
dalam bahan pokok, Mbak. Ya. Kita mencari jauh dari perjalanan ke pasar, kita memakan waktu sampai 10 jam pulang pergi. Iya. Pulang pergi 10 jam. Jadi masaknya pagi dan sore hari gitu ya? Ya, kita maksimalkan 2 kali. Masak 2 kali. Oke, baik. Satu kali masak ada 1.450, ada yang 800-an begitu ya. Dan itu terbagi Ya. semuanya. Maksudnya kemudian para Ya, pengungsi saya mendapatkan dapat semuanya. Ya. Proses pembagiannya kemudian ditaruh di camp pengungsi begitu, atau karena kalau kami melihat kan banyak ada yang antri-antri begitu, bagaimana ini? Ya, dari masing-masing Mm-mm. para RT sudah koordinasi dengan tim kita, sekretariatan. Dari Baik. warga mengambil ke sekretariatan atau posko. Baik. Jadi langsung ke warga ya. Warga mengambil ya. Ya. Baik. Oke. Ya. Kemudian yang kita juga penasaran untuk bisa mendapatkan bahan baku ini seperti apa? Karena kalau mungkin bawa dari sini kita membayangkan contohnya sayuran Sampai sana butuh busuk ya. berhari-hari gitu ya. Nah kalau di sana seperti apa ini rekan Wiji? Ya, kalau di sini itu pasarnya tuh seperti di Solo, Mbak. Di sini pasaran tuh cuma hari Rabu, Iya. kita pasaran lah gitu. Tidak sehari buka gitu. Siap. Berarti untuk jaraknya di pasar dengan lokasi atau dapur umum seberapa jauh? Ya itu tadi saya sampaikan, seperti pulang pergi itu 10 jam ya. 10 jam. Sekali berangkat 5 jam, kita belanjanya di pasar Pasaman Barat. Pasaman Yang Barat. Oke, baik. Sekali belanja 10 jam. Jadi ini yang butuh sehari ya. Padahal butuhnya masak. Jadi berarti dibagi tim yang belanja, kemudian tim yang masak begitu ya. Ya, baik. Baik. Dan untuk dapur umum ini juga untuk korban banjir aja atau juga untuk petugas dan relawan yang lain? Ya kita menyediakan untuk warga yang terdampak dan relawan dari saudara kita, warga kita sendiri. Oke. Siap. Baik. Baik. Kemudian rekan Wiji, ini kalau dari video yang juga kami bisa lihat dari sini begitu ya. Ini nampak aktivitas saudara-saudara kita yang ada di belakang, tim dari dapur umum yang ada di belakang ini sedang beraktivitas apa ini rekan Wiji? Bisa digambarkan? Sedang beraktivitas menyiapkan untuk makan sore nanti. Oke, menyiapkan makan Racik-racik sore. sayur. Meracik Menunya sayur. apa nih rekan Wiji? Menu Untuk hari nanti? ini apa ini? Insya Allah menunya nanti telur goreng, Mbak. Telur Masya Allah. goreng. Sama sayur, kentang sama labu siam. Oh, sayur kentang sama labu sium, telur Cocok. goreng. Iya. Sambelnya ada nggak? Iya. Sambalnya ada, Mbak. Sambal goreng nanti. Sambal sambal goreng, goreng, Masya makanya. Allah. Sambal goreng kentang. Sudah terbayang ya, masak begitu banyaknya. Sampai 1000-an, waduh. Dan ini yang luar biasa bahwa timnya Laki semua. putra-putra, bapak-bapak. Ini yang juga menjadi Iya, laki spesial semua. ya. Baik. Nah, kemudian yang juga kita penasaran ingin tanyakan rekan Wiji, bagaimana ini untuk bisa menumbuhkan giroh? Ini kan tentunya juga tidak mudah ya meninggalkan rumah untuk bertugas di sana, kemudian juga meninggalkan maisha atau pekerjaan dan lain sebagainya begitu untuk bisa fokus membantu di sana begitu di dapur umum. Ini seperti apa nih semangatnya rekan Wiji? Ya, alhamdulillah atas pertolongan Allah kita diberi kemudahan untuk menolong saudara kita yang sedang terdampak ini. Kita izin kepada istri-istri kita, alhamdulillah istri kita juga ridho. Kita mau berangkat ke tempat bencana ini gitu. Jadi sudah ada koordinasi sebelumnya, kita pamit dengan baik-baik, meninggalkan Maisah yang insya Allah akan 30 hari. 30 hari ya. 30 hari nanti berarti di sana ya. Ya, 1 insya bulan. Allah 30 hari. Oke, baru ganti personel nanti ya. Insya Allah 30 hari ini sudah, kalau emang sudah selesai kita
rencananya kata Darbo mau pindah ke Aceh gitu ya. Dengar-dengar. Oh gitu. Ya. Ini di Sumatera Barat kan? Di Sumbar Di ya. Agam ya, Di ini tadi Agam. ya. Ya, Sumatera Barat benar. Jadi setelah itu pindah ke Aceh. Oke. Berarti belum 1 bulan belum tentu langsung pulang lagi ya. Oke. Masih pindah tugas Bisa ke 20 Aceh. hari katanya. Oh, ya. 20 hari ya. Siap. Namun anyway untuk planningnya yang jelas untuk beberapa hari ke depan ini masih di Agam. Kemudian nanti tetap dilihat sikon ya. Mudah-mudahan bisa pulihnya tuh lebih cepat juga Iya, ya. iya, Rekan benar Wiji sekali. untuk yang ada di sana. Jadi ini setiap hari ganti-ganti menu rekan Miji. Ya, tiap hari ganti menu nih. Dan juga melihat kondisi di pasar ini. Oh, adanya apa ya, gitu? kita siap. Iya. Oh, Masya Allah, berarti chefnya pinter-pinter ini ya. Karena memanfaatkan yang ada ya kan. Betul. Adanya apa dimasak gitu ya. Masya Allah, Masya Allah ya Allah. Baik. Dan lain dengan di Solo, Mbak. Di Lain. Solo kan banyak tersedia sayur mayur, lauk pauk. Ya, betul. Oke. Betul. Bisa kita tarik kalau taruhlah berada di Solo atau dimanapun tempat yang bisa dengan mudah mendapatkan bahan baku, Iya. itu mau bikin menu apa aja Bisa, gitu insya ya. Allah Kalau ini berpikir Nah, apa ini yang ada kita tantangan bikin ya. tersendiri ya. Keren, biasa. bagus sekali ini ya. Berarti teman-teman dapur umum kreatif, berarti harus kreatif ya. Ini masak apa hari ini gitu ya. Siap. Baik, ini tentunya juga untuk biaya yang dikeluarkan juga cukup besar ya rekan Wiji. Dan insya Allah untuk supportnya seperti apa, dalam artian full dari pusat atau bagaimana nih rekan Wiji? Ya, alhamdulillah support dari pusat cukup bagus untuk membantu kita yang relawan di sini. Ya. Iya. Siap, alhamdulillah. Baik, terakhir ini rekan Wiji, ini tadi insya Allah komplit ya untuk informasinya. Iya. Apa nih yang bisa dibagikan? Semangat untuk semuanya para pendengar, utamanya yang saat ini juga sedang menyimak begitu dari 12 radio jaringan. Rekan Wiji, semangat untuk kita semuanya. Monggo rekan Wiji. Sekaligus penutup. Ya, baiklah kepada saudara-saudaraku yang berada di mana saja, marilah kita luruskan niat kita untuk menolong saudara kita yang sedang mengalami musibah ini dengan penuh rasa empati. Mari kita ringankan saudara kita dengan penuh semangat, Mbak. Ya. Baik, terima kasih rekan Wiji. Insya Allah lancar semua kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, tetap sehat, tetap semangat. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana ya, rekan Wiji. Ya. Iya, Ya. baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar pekan ini. Ya, itu tadi ya. Yes. Kabar dari Koordinator Rekan Wiji. Dapur Umum ya, Betul. rekan Wiji yang ada di sana. Betul. Ini memang apa ya istilahnya? Kalau dibilang dapur umum ini merupakan salah satu Hal yang pokok bagian, ya, bagian tapi pokok sekali ya. Kadang-kadang kita tidak terfikirkan, tetapi sebetulnya ini justru menjadi hal yang sangat utama. Iya. Karena seperti tadi yang kalau kita kaitkan dengan di awal ada laporan dari rekan Bowo atau rekan Arif tadi bahwa yang utama ini tadi Makan. perut ya, Iya, perut isi dulu karena dikenyangkan di kondisi ya. bencana ya. Baik. Dan tentunya dapur umum ini juga yang bertugas di sana bapak-bapak semuanya ternyata, dan ini juga menjadi satu hal yang tadi kita jadi inspirasi tersendiri ya. Ternyata tidak mudah, kadang-kadang kita melihatnya begitu ya, tetapi bisa ternyata tentu dengan keikhlasan bisa meninggalkan maisha, ridho dari keluarga, dari istri tadi disebutkan ya. Iya. Ya, luar Dan ini biasa. juga butuh support ya tentunya Betul. dari saudaraku pendengar semuanya. Silahkan ya salurkan bantuan terbaik Anda di rekening MTA Peduli Bencana BSI kode bank 451 nomor rekening 2234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan setelah transfer dimohon konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256. Siap. Ya. Dan rekan Rahma, ini kita akan masuk di segmen berikutnya ya. Oke.
Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda di Jaring Kabar Pilihan. Jaring Kabar Pilihan. Baik, JKP pertama dari rekan Haryanto Prima FM Cilacap. Progres pembangunan Hutap dan Huntara bagi korban longsor di Majenang terus berjalan. Pendengar, proses pembangunan hunian tetap atau Huntap dan hunian sementara atau Huntara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Cilacap terus berjalan. Berdasarkan laporan BPBD Cilacap per 3 Desember 2025, proses pembersihan lahan Huntap telah mencapai 40%. 2 sampel bangunan masing-masing 1 Huntap dan 1 Huntara sudah berdiri sebagai model awal. Dikutip dari radarbanyumas.co.id, Kepala Pelaksanaan BPBD Cilacap Taryo menjelaskan bahwa jumlah unit hunian yang akan dibangun masih menunggu finalisasi dari kajian PFMBG. Luas lahan Huntap yang tengah disiapkan mencapai 37.852 meter persegi. Penataan blok hunian sudah dirancang dan akan segera memasuki tahap pembangunan begitu seluruh area dinyatakan siap. BPBD mencatat sejumlah kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi agar proses pembangunan tidak terhambat, di antaranya pipanisasi air bersih, instalasi listrik permanen, penguatan keamanan lingkungan, percepatan pematangan lahan, penanganan sampah dan limbah perumahan, penyediaan toilet portable, piket OPD untuk pengawasan lapangan, dan penyediaan tenda kerja bagi petugas dan pekerja. Dari Cilacap, Jawa Tengah, 90,8 Radio Prima FM Haryanto melaporkan. Ya, pendengar, informasi berikutnya kita menuju ke informasi dari Skar FM Madiun. Rekan Irwana Arnina Zira melaporkan bahwa SAR MTA kembali melakukan evakuasi tawon Vespa Afinis di Desa Mojorayung, Madiun. Tim SAR Majelis Tafsir Al-Quran SAR MTA wilayah Madiun berhasil mengevakuasi sarang tawon Vespa Afinis di Desa Mojorayung pada Rabu 3 Desember 2025 malam. Evakuasi dipimpin langsung oleh Komandan sekaligus Instruktur SAR, Bapak Lukman Hakim, setelah pihaknya menerima laporan dari warga. Bapak Lukman Hakim menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan laporan dari warga mengenai keberadaan sarang tawon yang dinilai membahayakan. Setelah menerima informasi tersebut, ia bersama tim langsung menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lokasi dan persiapan evakuasi. Proses penanganan berjalan lancar dan sarang berhasil dievakuasi tanpa insiden. Kami dari SAR MTA mendapat laporan adanya sarang tawon Vespa Afinis di wilayah Mojorayung, Kabupaten Madiun. Kami lakukan asesmen, setelah itu lanjut, tim bergerak melakukan evakuasi sarang tersebut. Alhamdulillah, evakuasi berjalan dengan lancar. Bapak Lukman juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu mengambil tindakan sendiri jika menemukan sarang tawon, terutama Vespa Afinis yang dikenal agresif. Ia mengimbau agar warga cukup melaporkan temuan tersebut kepada SAR MTA. Dengan evakuasi ini, warga Mojorayung kini dapat kembali beraktivitas tanpa kekhawatiran akan ancaman tawon berbahaya tersebut. Dari Radio Skar FM Madiun, Irwana Zira melaporkan. Baik, berikutnya dari Rocky Yudhistira Persada FM Pacitan. Hadir dalam Muskorkap KONI, Bupati beri apresiasi capaian prestasi olahraga Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dukungan serta apresiasi kepada jajaran KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pacitan, atlet, serta pembina olahraga atas dedikasi dan pengabdiannya dalam membina atlet-atlet daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Pacitan, Indra Tanur Bayu Aji, ketika menghadiri musyawarah olahraga kabupaten atau Musorkap KONI Kabupaten Pacitan yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2025 di Gedung Karya Dharma. Menurutnya, prestasi yang telah diraih selama ini merupakan hasil kerja keras, kebersamaan, dan komitmen bersama. Bahkan Bupati meminta, prestasi pada ajang Porprov tahun 2025 kemarin bisa menjadi acuan atau standar untuk meraih prestasi di periode selanjutnya. Pemerintah kabupaten juga berkomitmen memberikan fasilitas untuk memajukan olahraga di Kota 1001 Goa.
Musorkam merupakan forum tertinggi dalam organisasi KONI di tingkat kabupaten yang memiliki peran strategis untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja demi kemajuan olahraga di Kabupaten Pacitan. Musorkam ini diikuti oleh pengurus 36 organisasi cabang olahraga serta dihadiri pengurus KONI Provinsi Jawa Timur. Dari Persada FM Pacitan, Jawa Timur, Rocky Yudhistira melaporkan. Demikian jaring kabar pilihan hari ini. Rangkuman informasi dari radio di berbagai daerah. Yes. Baik. Nggak terasa ya, Tidak Rekan terasa. Rahma. Tapi ternyata ada juga yang berkomentar di YouTube ya. Oh, Berarti gimana, nyimak gimana? kita dari YouTube ya. Dari @mbahwiji1495. Ini selamat buat SAR MTA, selamat menjemput ridho Allah. Terima kasih Mbah Wiji sudah kasih semangat ya Yes. untuk teman-teman SAR ini ya. Amin ya rabbal alamin, dan terima kasih juga ya Iya. doanya. Ya. Ya, terima kasih Mbah Wiji dari YouTube ya ini Iya. tadi untuk berkomentar untuk semangatnya. Iya, yang pasti Baik. juga terima kasih yang sudah mendengarkan saat ini ya. Betul. Dan rekan Rama, ini kok cepat sekali ya kalau kita siaran Iya. berdua ya. Sepertinya, loh, kok sudah habis? Betul. Nggak terasa ya. Ini harusnya kalau siaran sama rekan Rama ini sampai 5 jam. Gitu ya. Oke, baik. Namun demikian kita harus akhiri Iya. sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, Iya. kami juga ingin haturkan terima kasih untuk para pendengar semuanya. Iya. Dari 102,2 Persada FM Sragen Jawa Tengah, terima kasih. Oke, terima kasih juga yang sudah menyimak di 90,8 Prima FM Cilacap, Jawa Tengah. Dan juga terima kasih di 104 RPFM Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih yang sudah menyimak di 105,5 Suara Kesuma FM Wonosobo, Jawa Tengah. Dan juga kami haturkan terima kasih di 89,8 Asyidik FM Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih juga yang sudah menyimak di 97,9 Sirahuda FM Medan, Sumatera Utara. Ya, tetap semangat di 91,6 Karisma FM Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, semangat juga yang ada di Rembang, Jawa Tengah di 103,9 Suara Pantura FM. Dan juga Anda yang menyimak di 107,9 MTFM Solo, Jawa Tengah. Terima kasih yang sudah menyimak di Buleleng, Bali di 103,5 Persada Bali FM. Dan juga terima kasih di 97,1 Persada FM Pacitan, Jawa Timur. Dan terakhir terima kasih yang sudah menyimak di 95,9 Skar FM Madiun, Jawa Timur. Iya, dan demikian semuanya untuk Iya. para pendengar dan juga pemirsa rangkaian kabar Persada akhir pekan hari ini, Sabtu 6 Desember 2025. Iya. Saya Mimi Salimah. Dan saya Rahma Latifah, produser yang bertugas Joko Santoso, reporter lapangan rekan Arif Wibowo, rekan Wiji, rekan Sidik Budiono, serta Customer Anoika Akbar yang bertugas hari ini undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Allah cukup bagi kita, tenang, percaya, dan maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini.